Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama metode penelitian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Konsep Penelitian dan Proses Pengambilan Keputusan yang bersumber dari buku Sekaran Umat tahun 2006 dan buku Indriantoro Nur dan Bambang Supomo tahun 2014. Nama anggota kelompok kami terdiri dari Cinda Safitri NPM 0002, Sulkanurizko Wahyudi NPM 0009, Muhammad Fikrul Hadik NPM 0012, dan Mega Putri Purwani NPM 0021. Materi yang pertama yaitu pengertian proses penelitian. Penelitian bisnis dapat didefinisikan sebagai usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah spesifik yang dihadapi dalam konteks dunia kerja, yang membutuhkan sebuah solusi penelitian bisnis yang terdiri atas serangkaian langkah yang direncanakan dan dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban terhadap isu-isu yang menjadi perhatian manajer dalam lingkungan kerja. Selain itu, kita juga bisa mendefinisikan bahwa penelitian bisnis sebagai penyelidikan atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap suatu masalah spesifik yang bisa dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi yang terkait. Intinya, penelitian memberikan informasi yang diperlukan untuk memadu manajer mengambil keputusan yang terinformasi agar bisa memecahkan masalah secara sukses. Informasi yang diperoleh bisa berasal dari analisis mendalam terhadap yang dikumpulkan dari tangan pertama atau data yang telah tersedia yang bisa kita ambil dari suatu perusahaan, industri, arsip, atau yang lainnya. Data biasa kuantitatif atau umumnya diperoleh melalui pelayanan terstruktur atau kualitatif yang dihasilkan dari jawaban yang luas terhadap pertanyaan spesifik dalam wawancara, atau yang terdiri dari respon terhadap pertanyaan terbuka dalam kuesioner lewat observasi atau informasi dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, yang kedua untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Tujuan pertama dalam penelitian bisnis merupakan tujuan yang bersifat jangka panjang karena umumnya tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Dan tujuan yang kedua merupakan tujuan yang bersifat jangka pendek. Hasil penelitian yang lebih menekankan pada usaha pemecahan masalah-masalah praktis diperlukan untuk pertimbangan dalam pembuatan keputusan bisnis. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar sering disebut sebagai penelitian murni atau basic research, merupakan penelitian yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian semacam ini memang tidak secara langsung bertujuan untuk memecahkan suatu masalah, karena penelitian dasar itu biasanya dilakukan untuk menguji kebenaran teori tertentu atau mengetahui konsep tertentu secara lebih mendalam. Sedangkan dengan penelitian terapan sering disebut sebagai applied research, merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Dan adapun macam-macam contoh dari penelitian terapan yaitu penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan penelitian tindakan. Dan yang selanjutnya ada penelitian berdasarkan metode penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, dan penelitian eksperimental. Penelitian historis merupakan kegiatan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan keadaan yang telah lalu. Tujuan penelitian historis adalah sampel dengan suatu kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak, atau perkembangan dari kejadian yang telah lalu yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Yang selanjutnya ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian.
Tipe yang paling umum digunakan dari penelitian deskripsi ini meliputi penelitian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, atau prosedur. Dan yang selanjutnya ada penelitian korelasi. Penelitian ini berusaha untuk menentukan apakah terdapat hubungan atau asosiasi antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada di antara variabel yang diteliti. Yang dimaksud dengan variabel itu adalah suatu konsep yang dapat diasumsikan sebagai suatu kisaran nilai. Dan yang selanjutnya penelitian kausal komparatif dan eksperimental. Berbeda dengan korelasi yang tadi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, studi kausalitas ini juga menentukan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait. Dan kata lain, studi kausalitas mempertanyakan masalah sebab akibat. Analisis kausalitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu kausalitas satu arah dan kausalitas dua arah. Dan yang kausalitas dua arah itu artinya ada hubungan simultan antara X dan Y karena Y menyebabkan X dan X menyebabkan Y. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling terikat tertuju kepada pemilihan dari berbagai alternatif. Ada 6 proses pengambilan keputusan. Yang pertama, penemuan dan perumusan masalah. Proses pengambilan keputusan dimulai dari penemuan dan perumusan masalah. Manajemen menyadari adanya situasi yang muncul atau akan muncul yang perlu segera diantisipasi. Penemuan masalah ini dapat berasal dari sebuah keputusan manajemen untuk membuat produk baru atau dapat pula merupakan persoalan yang kompleks seperti penyusunan perencanaan unit bisnis. Permasalahan yang kompleks, misalnya perencanaan unit bisnis, akan mengundang beberapa permasalahan ikutan yang lain dan memerlukan penelitian tersendiri. Permasalahan yang ada perlu dipahami dan dirumuskan dengan baik. Kesalahan dalam memahami permasalahan akan menimbulkan keputusan yang keliru. Perlu juga dikaji kembali apakah permasalahan yang ada bukan merupakan masalah sampingan. Yang kedua, pemilihan modal. Permasalahan yang muncul dalam bisnis tidak terbatas pada suatu macam masalah, melainkan akan beraneka ragam. Untuk menyelesaikan masalah yang beraneka ragam ini diperlukan model pemecahan masalah yang tepat. Penggunaan yang tidak sesuai dengan sifat permasalahan tidak akan membuahkan penyelesaian yang baik. Apabila manajemen ingin menentukan jumlah pembelian material yang paling ekonomis, model pembelian bahan dapat dipergunakan untuk menentukan pembelian tersebut. Namun, model yang sama tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang lain, misal penentuan kombinasi produksi atau biaya penjualan. Kendati terdapat fleksibilitas dalam penyusunan model kompas sebagai besar model yang disajikan berisi satu atau lebih variabel dan parameter. Satu variabel adalah jumlah yang terukur yang dapat bervariasi atau mudah berubah. Ada dua variabel, yaitu variabel dependent, yaitu identik dengan variabel terikat yang dijelaskan, atau dependent variable. Yang kedua yaitu variabel independent, yaitu identik dengan variabel bebas, penjelas, atau independent. Variabel ini biasanya dianggap sebagai variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel dependent. Variabel ekonomi ada 3, yaitu variabel endogen, variabel eksogen, dan variabel kelembanan. Variabel endogen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian si pembuat model. Variabel eksogen yaitu variabel yang dianggap ditentukan di luar sistem model dan diharapkan mampu menjelaskan variabel endogen. Yang terakhir yaitu variabel kelembanan, yaitu variabel dengan unsur lag yang umumnya digunakan untuk data runtut waktu. Proses pengambilan keputusan yang ketiga yaitu pengumpulan data. Kelengkapan data mempengaruhi kualitas analisis, oleh karenanya akan berdampak kepada ketepatan keputusan yang akan diambil. Pencarian informasi biasanya dilakukan sebelum tahap perumusan masalah, namun pengumpulan informasi dan data dalam tahap ini ditekankan
kepada informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang diselesaikan serta sesuai dengan model yang telah dipilih. Yang keempat yaitu analisis data. Data diperlukan telah terkumpul, maka analisis data dapat segera dilakukan. Sementara itu, analisis data bisa terdapat kemungkinan ditemukan permasalahan yang baru sehingga memerlukan data yang baru. Beberapa alternatif keputusan akan dapat diperoleh melalui analisis ini. Penggunaan beberapa model analisis yang tepat dapat meningkatkan kualitas analisis keputusan yang dihasilkan. Yang kelima yaitu evaluasi alternatif. Dari berbagai alternatif keputusan yang dihasilkan melalui proses analisis data, masing-masing perlu dievaluasi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh manajemen. Baik kelebihan maupun kelemahan masing-masing alternatif perlu dipertimbangkan dalam proses evaluasi ini. Melalui kriteria tersebut, seluruh alternatif yang ada dievaluasi dan dari hasil evaluasi diperoleh daftar urutan alternatif mulai dari alternatif yang paling layak untuk menjadi keputusan perusahaan. Yang keenam yaitu pengambilan keputusan. Tahap akhir adalah seleksi alternatif keputusan untuk dijadikan keputusan. Meskipun daftar urutan alternatif telah tersusun, pengkajian penerapan masing-masing alternatif perlu dilakukan. Keputusan ini satu alternatif terbaik berdasarkan data yang telah terkumpul. Situasi dan kondisi yang ada dalam perusahaan perlu dipertimbangkan sehingga diperoleh keputusan yang tepat. Sangat mungkin bahwa suatu keputusan yang diambil akan menimbulkan permasalahan baru di perusahaan. Tahap proses pengambilan keputusan terutama akan diterapkan kepada penyusunan keputusan strategis dan keputusan taktis. Kedua level keputusan tersebut tidak terukur kompleks dan tidak banyak yang tidak dapat diprogram dalam komputer. Untuk keputusan teknis, karena masalah yang dihadapi adalah masalah rutin dan lebih terstruktur, misalnya pembayaran gaji, pembayaran rekening, langganan akan dapat dilakukan secara otomatisasi. Materi selanjutnya yaitu proses penelitian. Proses penelitian terbagi menjadi 4, yaitu masalah penelitian, telaah teoritas, pengujian fakta, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, masalah penelitian atau juga bisa disebut penemuan masalah atau problem finding, itu adalah tahap penelitian yang paling sulit dan krusial karena tujuan penelitian adalah menjawab masalah penelitian. Sehingga suatu penelitian tidak dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas. Proses penemuan masalah mencakup beberapa tahap, antara lain yaitu identifikasi bidang permasalahan, pemilihan atau penentuan pokok masalah, dan perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian akan mempengaruhi pelaksanaan tahap selanjutnya dalam proses penelitian. Rumusan masalah juga menjadi pertimbangan dalam memilih metode-metode pengujian fakta. Pendekatan yang digunakan peneliti untuk menjawab masalah penelitian disebut juga dengan strategi penelitian. Yang kedua yaitu telaah teoritis, atau bisa disebut juga kajian teoritis, kerangka teoritis, atau landasan teoritis, yaitu tahap dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang menjadi dasar untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian agar penelitian menghasilkan jawaban yang dapat diterima sebagai sumber kebenaran. Diperlukan teori-teori untuk menjelaskan fakta yang diteliti. Telaah teoritis merupakan bagian dari proses penelitian yang memberikan jawaban masalah penelitian secara rasional atau berdasarkan penalaran. Teori-teori yang ditelaah berasal dari literatur, diantaranya adalah berupa hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu,
Telaah teoritis sering disebut juga dengan telaah literatur. Jawaban masalah atau pertanyaan penelitian dari proses telaah teoritis merupakan berupa dugaan-dugaan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang disebut hipotesis yang perlu diuji. Proses penelitian yang mengembangkan hipotesis melalui telaah teoritis ini merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis. Pengujian hipotesis yang dilakukan melalui proses pengujian fakta merupakan proses pengembangan ilmu atau teori yang menggunakan pendekatan deduktif. Tipe penelitian yang banyak dibahas dalam buku-buku metodologi penelitian dikenal dengan pendekatan hipotetiko-deduktif. Pendekatan penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai pedoman dan arah untuk menemukan metode-metode penelitian yang digunakan dalam pengujian fakta. Selanjutnya yaitu pengujian fakta, atau sering pula disebut dengan pengujian data, merupakan tahap dalam proses penelitian yang secara garis besar terdiri atas proses pemilihan, pengumpulan, dan analisis fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pemilihan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan penentuan jumlah dan jenis data yang diteliti. Peneliti dapat menggunakan seluruh data yang ada atau populasi, atau bisa menggunakan sebagian data sampel. Selanjutnya, pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Agar hasilnya memberikan bukti yang meyakinkan, umumnya peneliti menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data penelitian. Teknik-teknik statistik yang digunakan tergantung pada konteks jawaban atau pemecahan masalah yang diinginkan dalam penelitian. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil penelitian yang memberikan feedback pada masalah atau pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian, seperti yang telah dijelaskan tadi, adalah pengembangan ilmu dan pemecahan masalah. Kesimpulan penelitian yang lebih menekankan pada pengembangan ilmu kemungkinan dapat berupa dukungan atau penolakan terhadap hipotesis penelitian yang dikembangkan dari telaah teoritis. Yang kedua yaitu pengungkapan fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan teori atau hipotesis. Kesimpulan dari tipe penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar pembuatan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.